IPS 2 karena tema kita kali ini adalah tentang sosiologi, mata pelajaran sosiologi yang diampu oleh Ibu Anggi. Saya sebagai host akan membacakan aturannya bahwa kembali diingatkan kepada para partisipan, anak-anakku, di saat pemateri mempresentasikan materinya, tolong tidak ada yang mengaktifkan mic dan kameranya. Silahkan kameranya dinonaktifkan supaya semua partisipan fokus pada materi yang disampaikan. Nanti ketika di sesi tanya jawab, silahkan nanti akan dipersilahkan siapa yang bertanya terlebih dahulu mengaktifkan mic-nya. Oke, sekali lagi juga diingatkan kembali bahwa video conference ini dikhususkan untuk kalian yang menggunakan akun Sman6bo. Di luar itu akan tertendang sendiri. Terima kasih. Materi akan disampaikan oleh Bu Anggi. Silakan Bu Anggi. Ya, makasih Bu Terti. Semuanya sudah siap ya, kita mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat sampai hari ini ya. Ibu hari ini mau menyampaikan materi tentang penelitian sosial. Kenapa Ibu mau pakai video conference seperti ini? Karena kita sendiri nih belum masuk ke materi itu, sementara waktu terus berjalan ya, gitu. Dan Ibu udah pernah bilang bahwa materinya agak lumayan sulit kalau misalnya belajar sendiri, sepertinya sih akan sulit buat kalian gitu. Jadi makanya Ibu ingin memberikan materi secara langsung ke kalian gitu. Mudah-mudahan hari ini materinya Ibu sudah coba merangkum yang memang kira-kira penting untuk Ibu sampaikan secara langsung gitu. Jadi memang nggak semuanya. Nah, tadi malam Ibu udah ngirimin PPT materi penelitian sosial semuanya. Nah, hari ini Ibu akan sampaikan beberapa materi yang memang harus disampaikan secara langsung gitu ya. Jadi nggak semua yang di PPT yang kalian terima tadi malam itu akan Ibu jelaskan. Yang Ibu jelaskan hanya yang Ibu anggap penting untuk Ibu jelaskan karena keterbatasan waktu ya. Kayak gitu. Jadi kita mulai aja. Untuk penelitian sosial sendiri sebenarnya untuk kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 sudah mulai satu kali pertemuan ya untuk penelitian sosial, tapi untuk 10 MIPA 5 dan 7 itu belum sama sekali. Nah, Ibu akan coba untuk menjelaskan secara cepat lagi ya dari yang pernah dijelaskan dari ke 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Oke, kita buka ya materinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam penelitian sosial. Ini pengertian dari penelitian sendiri. Ini sudah pernah dijelaskan di 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Penelitian itu ngapain sih sebenarnya? Penelitian itu adalah usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta. Mengenai apa? Masalah. Ibu udah pernah bilang ya bahwa yang namanya penelitian itu yang namanya penelitian harus ada masalahnya. Atau kita bisa bilang gini deh, penelitian itu nyari-nyari masalah. Ada satu topik yang belum tentu ada masalahnya. Nah, itu nggak bisa kalian teliti. Harus ada masalahnya dulu. Hal, mau meneliti SMA Negeri 6 Bogor, Bu, saya misalnya. Boleh, tapi apa masalahnya? Yang jelas harus ada masalahnya dulu. Jadi, mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai satu masalah. Itu penelitian. Tapi karena kita penelitian sosial, berarti masalahnya harus masalah sosial. Kayak gitu ya. Terus lanjut ya, ini jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian Ibu di IPS 1 dan IPS 2 sudah. Nah, ini untuk yang IPS 5 dan 7 silahkan dibaca dulu sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu sudah jelaskan, udah Ibu bold-bold nih yang penting-pentingnya bahwa penelitian dasar itu Ibu yakin bisa deh yang jenis-jenis penelitian ini. Ya, sampai ke nih. Oke, sekarang kita akan masuk ke menentukan topik penelitian. Kalau kalian mau menentukan topik penelitian, apa sih yang harus diperhatikan?
Yang pertama adalah terjangkau oleh kalian. Jadi nggak bisa tuh misalnya, oh saya mau neliti yang keren nih misalnya, mau neliti tentang apa ya, masalah narkoba di Indonesia misalnya. Bisa nggak nelitinya, terjangkau nggak sama kalian? Kalau kira-kira tidak terjangkau ya jangan gitu. Walaupun itu topiknya keren misalnya kayak gitu. Terjangkau oleh peneliti, topiknya harus dipandang penting dan cukup menarik, topik harus memiliki kegunaan praktis, ada kegunaannya ya, jadi nggak yang asal-asalan gitu, dan datanya harus ada. Jadi kalaupun misalnya kalian meneliti dan menarik banget, tapi datanya nggak ada, ya itu sulit juga buat kalian bisa teliti. Jadi ini yang harus diperhatikan kalau kalian mau meneliti satu topik gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Nah, sebelumnya Ibu jelasin dulu apa sih subjek itu, subjek penelitian itu apa sih? Subjek penelitian itu adalah responden atau informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, gitu ya. Responden atau informan itu apa? Responden itu orang yang memberikan respon, informan itu orang yang memberikan informasi. Biasanya responden digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kalau informan itu untuk penelitian kualitatif. Ibu udah berkali-kali bilang, kalau kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan data-data yang berbentuk angka, quantity, ya kan? Kuantitas. Kalau informan itu untuk penelitian kualitatif. Kualitatif itu yang berbentuk data atau Bu Anggi, mohon maaf lebih didekatkan mungkin mic-nya kurang kencang. Nggak kedengeran ya? Nah kayak gitu. Ya, oke. Oke. Ya, kalau Ibu ulang ya, kalau responden itu untuk penelitian kuantitatif, kalau informan itu biasanya untuk penelitian kualitatif disebutnya. Jadi kalau yang kalian wawancara itu disebutnya informan, yang kalian kasih kuesioner itu kalian sebutnya responden gitu ya. Itu yang akan kalian teliti itu namanya subjek penelitian. Kalau objek penelitian itu masalah atau tema yang kalian teliti. Oke. Kita masuk ke subjek penelitian dulu ya. Nah, dalam subjek penelitian ini, untuk penelitian kuantitatif, Ibu udah pernah bilang juga bahwa kalau penelitian kuantitatif itu, jadi gini, kalau kuantitatif itu banyak, yang ditelitinya banyak, tapi nggak dalam, tapi luas gitu, banyak yang telitinya. Tapi kalau kualitatif itu yang ditelitinya sedikit, misalnya yang diwawancara hanya 5 orang misalnya, tapi yang luas. Gimana caranya kalian bisa neliti orang banyak tapi tetap efektif dan efisien. Nah, ini menggunakan yang namanya pengambilan sampel gitu. Kita akan Ibu akan jelaskan dulu mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa sih? Populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari satu sampel. Jadi seluruh misalnya mau meneliti tentang siswa SMA Negeri 6 Bogor, ada anggaplah ya, ada 1.000 orang. Nah, itu populasi. Jadi saya mau meneliti tentang siswa subjek penelitian saya adalah siswa SMA Negeri 6 Bogor seluruhnya. Berarti ada 1.000 orang. Gak memungkinkan kan kayaknya kalau neliti 1.000 orang satu-satu kalian datengin satu-satu. Nah, gitu kan kayak kurang efektif dan kurang efisien gitu ya. Nah, akhirnya bisalah diambil dengan cara mengambil sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi. Jadi, populasi itu keseluruhan, sampel itu bagian kecilnya. Kalian akan ambil sampelnya dari anggota populasi itu, tapi diambilnya harus menggunakan prosedur. Jadi nggak asal-asalan. Kenapa harus menggunakan prosedur? Supaya bisa mewakili populasi gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Misalnya, saya mau neliti seluruh siswa SMA Negeri 6 Bogor, tapi saya ngambilnya teman-teman saya aja deh, gitu. Biar gampang. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Siapa tahu teman-teman kamu itu nggak mewakili suara dari seluruh populasi. Karena kan ini bacaranya 1.000 orang. Ya nggak? Gitu ya. Oke, jadi ada prosedur tertentu untuk ngambil sampel. Gimana caranya? Nah, ini dia. Oke, jadi tolong diperhatikan ya. Ada 2 cara penggunaan sampel. Bukan penggunaan, pengambilan sampel. Ada 2. Ada yang probabilitas, ada juga yang non-probabilitas. Nah, ini akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang probabilitas adalah teknik sampel acak namanya.
acak. Jadi pengambilan sampelnya acak, disebutnya probabilitas. Kalau yang non probabilitas itu tidak acak, ya. Oke, satu-satu dari yang acak dulu. Sampel acak sederhana atau bahasa Inggrisnya simple random sampling. Ibu harap kalian bisa menghafalkan yang bahasa Inggrisnya ya. Karena biasanya di soal itu yang keluar bahasa Inggrisnya dibanding bahasa Indonesianya kebanyakan. Soal-soal UN, soal-soal UTBK dan sebagainya kebanyakan bahasa Inggrisnya yang keluar. Namanya simple random sampling. Jadi pengambilan sampel acak sederhana. Kenapa disebutnya sederhana? Karena serandom itu. Jadi ngambilnya tuh kayak gini. Misal ya, jadi kayak ngambil kayak arisan gitu. Tunggu, sebelumnya kapan sih kita bisa menentukan kapan sih Bu harus bisa ngambil yang probabilitas, kapan ngambil yang non probabilitas. Nah, pertama, kalau sampel acak itu populasinya harus bisa dihitung. Jadi harus bisa dihitung dulu. Jumlah populasinya jelas, di data semuanya ada, bisa dihitung, ada datanya, ada namanya misalnya. Pokoknya itu jelas. Itu kita bisa pakai yang sampel acak. Kalau yang non probabilitas biasanya dipakai kalau si sampelnya si populasinya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, itu kita pakainya yang si non probabilitas. Tapi kalau pakai yang probabilitas itu yang bisa dihitung gitu. Populasinya bisa dihitung, harus bisa dihitung. Kalau siswa SMA Negeri 6 Bogor bisa dihitung kan? Berarti pakainya yang probabilitas gitu ya. Oke. Sampel acak sederhana, simple random sampling. Saya mau ngambil simple random sampling. Kapan saya bisa ngambil simple random sampling? Kalau semua populasi bisa jadi sampel. Jadi nggak ada ketentuan tertentu siapa yang harus jadi sampel gitu. Nggak ada. Jadi semuanya bisa jadi sampel. Misalnya, Ibu mau neliti tentang efektivitas penggunaan proyektor dalam pembelajaran. Misalnya, semua siswa SMA Negeri 6 Bogor pernah kan belajar pakai proyektor? Bisa dong semuanya jadi sampel. Berarti bisa nih pakai sampel acak, simple random sampling kayak gitu. Gimana caranya? Caranya semuanya misalnya kayak kocok arisan. Semua namanya dimasukkan ke dalam kocokan, nanti dikocok random banget kan, serandom itu dikocok. Misalnya berapa orang nih dibutuhinnya gitu. Kalau sekarang pasti udah banyak aplikasi ya, aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa acak gitu. Tapi kurang lebih cara teknisnya seperti itulah. Jadi diambil seacak mungkin, siapa aja bisa, tapi semuanya harus masuk ke dalam acakan itu. Semua nama gitu. Oke, terus ada sampel berstrata. Ini sama ya, masih stratified, masih random sampling. Belakangnya masih random sampling, berarti masih acak. Tapi ada stratanya, ada stratified-nya gitu kan. Nah, misalnya biasanya populasinya itu bertingkat gitu. Ada tingkatan dalam populasinya. Misal, Ibu meneliti tentang tadi misalnya efektivitas penggunaan proyektor dalam pembelajaran misalnya. Tapi ibu nggak, kalau ibu acak semuanya nih pakai sampel random sampling, bisa jadi yang keluarnya cuma kelas 10 semua, ya kan? Bisa jadi dong, ada kemungkinan yang kelas 11 dan 12 nggak keluar. Nah, ibu nggak mau nih, ibu pengennya tiap tingkatan 10, 11, dan 12 itu harus ada jadi sampel. Akhirnya pakai yang sampel berstrata ini, stratified random sampling. Dibagi 3 kocokannya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dia kocok satu-satu, kelas 10 dulu, kelas 11 dulu, kelas 12 dulu. Jadi tetap dikocok, tetap random, tapi terwakili tiap angkatan, tiap tingkatan. Kayak gitu. Terus ada yang cluster sampling. Ini sama aja ya. Kalau stratified itu kan berstrata. Kalau cluster itu kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang tidak menunjukkan strata atau tidak menunjukkan tingkatan. Contohnya, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, itu kan kelompok tapi nggak ada tingkatan kan, itu sama aja kayak gitu. Jadi pengambilannya tetap random, tapi dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing dan tidak menunjukkan adanya strata tiap kelompoknya. Gitu. Kalau wilayah ya area, kayak misalnya Bogor Timur, Bogor Tengah, RT 1, RT 2, RT 3, misalnya kayak gitu. Sama aja, nanti pengambilannya juga, tapi ini menunjukkan adanya wilayah gitu. Kalau proporsi ini, proporsi atau imbangan, proporsional sampel itu, jadi sebenarnya ini merujuk ke strata, kelompok, dan wilayah. Jadi bisa jadi gini kan, misalnya kelas 12 sekarang kan kelasnya lebih banyak. Misalnya Ibu pakai yang strata nih ya, kelasnya lebih banyak, ada 10 ya, kelas 11 dan kelas
10 kan ada 9 kelas. Nah, Ibu mikirnya, oh karena kelas 12 lebih banyak, oke deh pengambilan sampelnya itu lebih banyak berarti. Misalnya kelas 11-nya, kelas 12-nya 15 sampel misalnya, kelas 10 sama 11-nya 10 sampel, masing-masing 10 orang. Nah, itu kan bisa ya. Nah, kalau kita pakai proporsi atau imbangan itu nggak boleh. Jadi harus berimbang tiap kelompok dan tiap strata dan tiap wilayahnya. Jadi misalnya kalau 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 15, misalnya kayak gitu. Gitu aja sih kalau proporsi atau imbangan. Sampai sini paham ya? Oke, kalau nggak ada, boleh nyalain mikrofonnya kalau ada yang mau ditanya sampai sini dulu. Ada? Bingung nggak? Nggak ya? Lanjut ya ke yang non-probabilitas. Non-probabilitas itu apa? Tadi Ibu bilang ada pengambilan sampelnya tidak acak. Berarti nggak bisa tuh yang namanya dikocok. Bukan pengambilan yang dikocok. Tidak acak. Nah, kenapa nggak acak? Karena biasanya si populasinya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi, dan tidak, karena terlalu banyak kan nggak bisa kita, apa ya, kita data gitu karena terlalu banyak gitu. Misal ya, kita masuk ke sampel bertujuan atau purposive sampling, harus sampling apa sih? Purposive sample atau purposive sampling sama aja ya, yang penting purposive depannya. Sampel bertujuan. Nah, kapan kita pakai purposive sampling? Purposive sampling itu maksudnya adalah dalam penelitiannya ada tujuan tertentu. Jadi misalnya kayak gini ya. Misalnya Ibu mau neliti tentang siswa SMA Negeri 6 Bogor. Betul, siswa Negeri 6 Bogor itu bisa dihitung dan didata. Tapi kenapa tetap harus pakai non-probabilitas? Karena kayak gini. Misal, contoh penelitiannya seperti ini. Ibu mau neliti tentang efektivitas, efektivitas terus ya apa ya? Misalnya Ibu mau meneliti tentang bagaimana pembelajaran, dampak pembelajaran agama Kristen pada siswa Kristen di SMA Negeri 6 Bogor, misalnya. Jadi pembelajaran agama pada penerapan pembelajaran agama pada siswa Kristen di SMA Negeri 6 Bogor, misalnya gitu ya. Penerapan pembelajaran agama pada siswa Kristen di SMA Negeri 6 Bogor. Berarti populasinya tetap siswa SMA Negeri 6 Bogor kan? Cuman bisa nggak yang Islam jadi sampel? Nggak bisa kan? Yang Islam tidak bisa jadi sampel karena jelas ini adalah pembelajaran agama Kristen. Yang Islam kan tidak belajar. Nah, tapi populasinya tetap SMA Negeri 6 Bogor. Jadi nggak bisa tuh yang namanya pakai yang probabilitas. Karena apa? Karena nanti kalau diacak, yang keluarnya siswa yang Islam kan nggak bisa. Nah, makanya pakai yang purposive. Gimana caranya? Didata dulu. Populasinya tetap. Populasi di situ tetap harus tertulis populasinya adalah siswa SMA Negeri 6 Bogor seluruhnya. Tapi didata siswa Kristen dari seluruh sekolah di sekolah SMA Negeri 6 Bogor, seluruh siswa Kristennya didata, baru diambil sampelnya dari yang siswa Kristen aja gitu. Karena tadi kan Ibu bilang ya, kapan kita bisa pakai probabilitas kalau semua populasinya punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel, itu pakai probabilitas. Tapi kan ini berarti tidak seluruh tidak seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Makanya kita pakai purposive sampling. Kayak gitu. Itu yang non-probabilitas. Jadi tidak diacak. Lalu ada sampel kuota atau kuota sampling. Kuota sampling itu gimana? Jadi kita menentukan kuota. Kenapa kita menentukan kuota? Karena misalnya terlalu banyak. Misal Ibu mau neliti tentang pengguna angkot di Kota Bogor. Bisa nggak kita ngedata pengguna angkot di Kota Bogor? 1 jam aja. Nggak akan bisa. Susah banget kan? Akhirnya ya udah kita pakai kuota sampling. Jadi kita nentuin dulu kuotanya, yang kita temuin di jalan, yang naik angkot kita temuin di jalan, nah itu bisa jadi sampling kita. Kayak gitu. Jadi kita bisa jadi sampel kita. Si orang itu. Gitu. Jadi tidak perlu ada pengacakan. Yang penting memenuhi kuota kita. Misalnya kuotanya 70, ya udah yang kita temuin di jalan yang naik angkot itu akan jadi kuota kita. Atau ini juga bisa disebut accidental sampling. Accidental itu accidental gitu. Jadi yang kita temuin di jalan aja kita bisa jadikan sampel kayak gitu ya. Lalu ada lagi snowball sampling. Kapan pakai snowball? Snowball tuh tahu ya, snowball itu dari bola salju dari kecil kalau digelindingin terus gede jadi gede kayak gitu ya. Nah, snowball sampling ini kalau seperti ini, misalnya penelitian kita itu susah dapetin informannya. Misalnya kayak gini ya, Ibu mau neliti tentang pengguna narkoba misalnya. Anggaplah ya, pengguna mau neliti tentang
subjek penelitian Ibu adalah pengguna narkoba. Untuk dapat subjek pengguna narkoba itu kan nggak gampang ya. Mereka kan nggak akan terbuka, oh ya saya pakai narkoba nih gitu kan, nggak akan terbuka kayak gitu kan. Jadi saya Ibu nemu satu orang yang pakai narkoba. Oke, jadi sampel Ibu kan dia di Kota Bogor, anggaplah Kota Bogor ya. Di Kota Bogor Ibu nemu satu orang nih yang pakai narkoba. Nah, nanti untuk sampel berikutnya atau orang yang jadi sampel berikutnya, Ibu akan tanya dari orang yang pertama ini. Biasanya kan tahulah satu komunitas gitu ya. Dia tahu kan, ada temennya nggak yang pakai narkoba juga? Oh ada nih si ini. Nanti dari yang kedua, ibu akan dapat sampel yang ketiga dari yang orang yang kedua. Nah, tahu nggak orang yang sini? Terus lama-lama jadi dari orang nomor 1 kita dapat nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya itu beruntun gitu, namanya snowball. Kayak gitu. Paham ya? Oke, sampai sini dulu teknik pengambilan sampling. Ya, ada yang mau nanya? Enggak, udah. Dikanya tidur, Bu. Oh. Ya, oke, jangan tidur ya. Oke, udah ya. Paham Ayo, ya? silakan yang mau tanya. Yo, yang mau nanya, Dika. Jupon mau nanya nggak? Yang ingin bertanya, Paham sampai sini? mic-nya diaktifkan. Paham? Oke, paham ya kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua, ada probabilitas, ada non probabilitas. Ini bentuk-bentuknya. Jadi intinya seperti itu. Oh, tadi Ibu ngasih contoh kalau sampel kuota kalau terlalu banyak, kalau terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu sedikit gimana? Misal, ya Ibu mau mencari, mau meneliti tentang subjek penelitian Ibu adalah penderita AIDS di Kota Bogor misalnya. Penderita AIDS di Kota Bogor mungkin sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa pakai kuota sampling gitu. Jadi misalnya seluruh pengguna seluruh populasinya kan gini misal, Ibu subjek penelitian Ibu adalah penderita AIDS di Kota Bogor gitu. Berarti kan populasinya satu Kota Bogor, tapi kan penderita AIDS-nya tidak terlalu banyak. Nah, itu bisa pakai kuota juga. Misalnya cuma ada 10 ya 10-10-nya jadi kuota gitu. Itu bisa. Atau bisa juga itu disebutnya sebagai sampel jenuh. Jadi seluruh populasi jadi sampel. Tapi itu jarang banget keluar di soal ya. Untuk soal-soal SMA jarang banget. Biasanya sih kebanyakan yang ini gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian udah tuh, kalian nentuin topik tadi ya, udah nentuin topik. Oke. Terus kalian nentuin subjek penelitiannya siapa, bagaimana pengambilan sampelnya, udah selesai. Nah, sekarang gimana cara kalian dapat data dari mereka? Teknik pengumpulan data. Jadi kalau kalian mau penelitian, kalian mau ngumpulin data dong dari si subjek penelitian itu. Caranya ada 4. Ada yang pertama adalah angket atau kuesioner, bisa pakai angket. Pasti pada tahu ya angket kayak gimana bentuknya. Ada melalui wawancara, ada melalui observasi, dan ada melalui studi kepustakaan. Ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial gitu. Oke, Bu bahas satu-satu ya. Ini dulu jenis-jenis data. Nah, data itu ada data primer, data sekunder. Dari cara memperolehnya, kalau primer itu berasal dari orang pertama. Jadi, misalnya kalian wawancara, setelah wawancara itu hasil wawancara itu adalah data primer karena kalian langsung dapat dari subjek penelitiannya langsung gitu kan. Angket juga sama, kalian langsung dapat dari tulis tangan dia langsung kan gitu. Kalau data sekunder itu berasal dari tangan kedua atau sudah diolah dulu terlebih dahulu. Biasanya dokumen atau dokumentasi itu juga bisa. Jadi misalnya kalian mau neliti di SMA 6, terus kalian minta data ke namanya kayak gitu ya. Lalu ada menurut sifatnya, ada kualitatif dan kuantitatif. Ini Ibu udah ulang berjuta-juta kali ya. Kualitatif, kuantitatif tolong jangan dilupain ya. Kalau bentuknya deskripsi atau kata-kata disebutnya datanya kualitatif. Kalau bentuknya angka disebutnya data kuantitatif kayak gitu. Menurut sumbernya ada internal, ada eksternal. Jadi kalau misalnya Ibu mau kalian di Desain Bogor, data-data yang kalian dapat dari sekolah itu datanya disebut data internal. Kalau kalian dapatnya dari luar sekolah, misalnya dari dinas pendidikan misalnya, itu eksternal datanya disebutnya. Jadi tetap nyambung sama topiknya, tapi dia dapat datanya dari luar gitu. Misalnya dari Pak RT gitu, misalnya bisa aja kan ya. Gitu. Terus ada cross section data, ada time series data. Cross section data itu pada waktu tertentu. Misal kalian meneliti tentang tadi
efektivitas penggunaan proyektor pada siswa SMA Negeri 6 Bogor tahun 2020 itu cross section data. Jadi hanya pada waktu 2020 aja gitu. Tapi kalau time series data itu dari waktu ke waktu. Misalnya efektivitas penggunaan proyektor pada siswa SMA Negeri 6 Bogor dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu time series kan dari waktu ke waktu kayak gitu. Ini jenis-jenis data nanti dibaca lagi ya. Kayak gitu. Terus Ibu nggak masukin, jadi langsung di sini aja ya. Jadi teknik pengumpulan data ada angket dan kuesioner. Kalian pasti udah pernah lihat ya masalah angket dan kuesioner. Kalau yang belum pernah lihat, browsing kayak gimana sih bentuk angket atau bentuk kuesioner. Ini bentuk pertanyaan, bisa pilihan ganda, bisa esai dan sebagainya ya. Kalau wawancara kalian pasti tahu wawancara tuh kayak gimana, tanya jawab gitu. Wawancara ada dua, ada yang struktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur ya ngalir aja gitu, nggak nanya, tanya jawab sambil tidak ada pedomannya. Nah, kalau yang terstruktur itu pakai pedoman. Jadi kalian udah nulis dulu mau nanya apa aja ya gitu. Nah, itu terstruktur. Kalau observasi itu mengamati. Jadi kalian mengamati aja, nonton gitu. Mengamati itu juga ada dua, ada yang partisipatif, ada yang tidak. Kalau yang partisipatif tuh kalian ikut. Jadi misalnya ibu mau neliti di kelas 10 IPS 1 misalnya. Nah, ibu ikut tuh belajar sama anak-anak 10 IPS 1, duduk di situ merasakan apa yang subjek rasakan gitu. Tapi kalau yang non partisipatif berarti ibu hanya nonton aja, nontonin, mengamati gitu, ngamatin subjeknya ngapain aja kayak gitu-gitu. Kalau studi kepustakaan itu dari buku atau dari pokoknya dari buku, dari internet kayak gitu datanya ya. Oke, lanjut ya. Sampai situ itu cara pengumpulan data. Sekarang datanya udah didapat nih. Udah didapat, terus apa yang harus dilakukan? Pastinya harus diolah dan dianalisis di data tadi. Karena hasil wawancara itu disebutnya data mentah. Itu nggak bisa dimasukkan ke dalam laporan. Itu harus dianalisis dulu. Kita analisis dulu. Oke. Apa aja yang dilakukan dalam proses analisis? Ini ada 4. Ada editing. Editing itu ngedit ya. Ada reduksi. Ada coding, ada display. Nah, editing itu apa? Editing itu memeriksa kembali data, diperiksa kembali. Biasanya data yang harus diperiksa kembali adalah kuesioner. Itu. Karena kadang-kadang kita nyebar kuesioner nih, kita kan nggak ketemu langsung kan, nyebar aja. Misalnya ke 10 IPS 2, nyebar. Tapi ibu nggak ketemu langsung satu-satu gitu kan, enggak, ibu sebar gitu. Kadang-kadang ada yang kelewat lah pertanyaannya, atau ada yang apalah. Nah, itu harus dibaca lagi. Kalau wawancara biasanya nggak perlu ada proses editing. Nah, editing, kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, terus apa yang harus diedit, kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah coding. Tadi setelah editing, coding ya. Coding itu ngapain sih? Sorry. Setelah editing itu reduksi, memisahkan data yang dibutuhkan, udah, jadi, oh ini data yang dibutuhin, oh no, ini enggak, yang dibutuhin dipakai, yang enggak ya silahkan dibuang. Itu reduksi. Setelah reduksi kita coding. Coding itu ngapain? Ngelompokin data. Ada dua cara coding, ada yang pakai cara kuantitatif, ada yang pakai cara kualitatif. Karena datanya kan dua ya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau datanya kuantitatif, misal, biasanya, waduh ini loncat, biasanya kalau kuesioner itu pakai pengolahan datanya pakai kuantitatif kuesioner. Contohnya kayak gini. Misal ya, misal pertanyaannya, bagaimana relasi guru dan murid di sekolahmu? Sangat baik, skornya 4. Buruk, skornya 3, skor 2, skor 1. Nah, nanti kan ada misalnya ada 30 pertanyaan. Nah, itu tinggal di skorin aja per optionnya. Nanti di akhirnya berapa? Misalnya 300 sampai 400 misalnya poin 400 sampai 300 artinya apa misalnya, atau poin sekian sampai sekian itu artinya apa. Itu pengolahan secara kuantitatif, pakai angka kan ngolahnya kayak gitu. Kalau pakai kualitatif berarti ya pakai kata-kata. Misalnya, aku mengamati bahwa mayoritas rumah di pemukiman ini memiliki pagar yang tinggi. Ini berarti bentuknya observasi ya, karena aku mengamati. Nah, ini datanya kayak gini. Ini ngomongin tentang apa sih? Oh, ngomongin tentang keamanan. Kayak gitu. Jadi, dikelompokkan gitu. Dikelompokkan. Pakai kata-kata. Kalau tadi kan, oh yang ini kelompok 4, ini kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Kayak gitu kan. Jawabannya ada skornya. Kalau ini pakai kata-kata. Misalnya, nama. Kan bisa pertanyaan. Nama siapa? Kelas berapa? Rumah di mana? Nah, itu bisa kita kelompokkan.
Misalnya codingnya apa? Biodata misalnya, biodata diri misalnya kayak gitu. Jadi itu akan dikelompokkan. Penting nggak sih? Penting. Kalau misalnya wawancara, itu kan kita wawancara pasti banyak banget kan. Ngomongnya bisa ngalor ngidul kemana-mana. Nah, misalnya nggak teratur, nggak terstruktur gitu. Misalnya awalnya ngomongin ini, terus nanti tengah-tengah ngomongin ini, nanti terus ngomongin ini lagi. Nah, perlu nih yang namanya ini jawabannya. Pas lagi ngomongin ini jawabannya ini kayak gitu. Jadi dikelompokkan menurut temanya. Tuh, ini lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Oke. Bu Teti telepon. Tadi suaranya hilang, delay. Lanjut ya. Sekarang udah ada lagi. Mm-mm. Oh, delay. Lama sekali. Oh, udah ada lagi. Oke. Oke, dari mulai mana ya delaynya? Lanjut ya. Coding cukup paham nggak sih? Suaranya ada tadi waktu Lanjut ngejelasin aja. coding. Ya, tadi yang lain? slide sebelum ini. Lanjut ya. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang display ya. Balik lagi, ibu ke sini lagi. Sorry. Sudah coding, kita ke display ya. Display itu menampilkan data atau mengorganisasi data bisa melalui tabel. Seperti apa sih bentuknya? Silahkan dicari. Ibu udah taruh di PPT yang ibu share ke kalian. Itu lebih lengkap. Ada contoh tabel dan sebagainya. Ini kayak contoh-contoh apa kuesioner dan sebagainya itu ada di sana. Silahkan cek di PPT yang ibu udah share tadi malam, gitu ya. Grafik juga ada macam-macam grafik dari mulai grafik garis, grafik lingkaran dan sebagainya itu udah taruh di sana. Jadi silahkan dicek ya. Kuantitatif itu bisa pakai tendensi sentral ya, min, median, modus. Ini kayaknya nggak perlu ibu jelasin ya, cara nyari min kayak gimana sih, cara nyari modus seperti apa, kalau misalnya datanya bentuk tabel dan sebagainya, ini pasti di matematika udah pernah, tapi kalau kalian masih udah agak lupa, silahkan dicari, ini gampang kok, min kan cuman ditambahin, dijumlahkan, dibagi sama frekuensi, kayak gitu ya. Nyari modus kayak gimana, nyari median kayak gimana, ini silahkan dicari caranya seperti apa. Tapi ibu yakin ini pelajaran bukan pelajaran SMA ya, min median modus gitu ya. Ini sederhana aja sih gitu. Gitu ya. Oke, selesai. Udah diolah nih datanya. Udah kalian misalnya tadi hasil wawancara udah kalian kelompokin. Oh, kalau ngomongin keamanan tuh intinya misalnya pas ngomongin keamanan intinya daerah sini gak aman misalnya atau apa. Kalian udah menemukan kesimpulan dari wawancara kalian. Udah selesai kan? Nah, sekarang waktunya apa? Waktunya bikin laporan. Gitu. Jadi kalau penelitian harus ada laporannya. Kenapa sih harus ada laporannya? Mungkin di PS1, PS2 Ibu udah pernah jelasin kenapa harus ada laporan ya. Orang mana tahu kita ngelakuin penelitian kalau tidak ada laporannya, benar nggak? Jadi harus ada laporannya. Laporan penelitian itu harus ada. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari laporan penelitian? Kalau kalian mau bikin laporan penelitian, apa aja? Susunannya, bagaimana susunannya? Jadi, bagian-bagian laporan penelitian itu dibagi 3. Pertama bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Gitu. Ya, kita buka satu-satu ya. Bagian awal tuh isinya apa aja? Pertama halaman judul. Harus ada judulnya ya. Judulnya tuh terdiri dari apa aja. Yang paling standar itu harus ada judul. Judul penelitiannya itu harus ada. Judul penelitiannya apa, nama penyusunnya siapa, nama lembaga, misalnya kalian SMA Negeri 6 Bogor, tempatnya di mana, misalnya Bogor, tahunnya berapa. Nah, itu penting. Kenapa? Nanti kalau nggak diketahui tahunnya, bisa rancu. Ini data tahun berapa? Ini penelitian tahun standar itu harus ada ini. Judul, nama penyusun, nama lembaga, nama tempat, dan tahun. Kayak gitu. Setelah halaman judul, kita masuk ke kata pengantar. Pasti kata pengantar udah pada tahu ya. Kata pengantar itu biasanya tujuan penelitian, tapi kata pengantar itu belum terlalu formal sih isinya. Tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, ucapan terima kasih, misalnya terima kasih pasti udah pada sering banget bikin makalah, bikin paper dan sebagainya udah pada pernah kan. Nah, biasa ada kata pengantar tuh terima kasih kepada siapa kayak gitu-gitu. Setelah itu ada daftar isi, buat daftar isi.
ini daftar isi harus ada ya, dan harus ada halamannya. Ada beberapa Ibu lihat kalau bikin makalah atau laporan atau paper atau apa, daftar isinya ada, tapi nggak ada halamannya, cuma judul-judulnya aja, ya itu bukan daftar isi namanya, ya kan? Daftar isi itu kan untuk memudahkan kita buat, oh bagian ini di halaman berapa sih, langsung dibuka halamannya gitu. Jadi harus ada halamannya. Lalu ada daftar tabel, gambar, dan grafik. Kalau ada tabel, daftar isi aja kayak gitu. Oke. Untuk SMA belum diharuskan untuk membuat rumusan seluruh isi dari penelitian salah. Jadi hanya sedikit tapi mencakup semua isi dari laporan. Nanti kalau kalian mau tahu bagian isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Nah, ini biasanya antara bagian awal dan bagian isi ini beda halaman ya. Biasanya kalau bagian awal halamannya pakai Romawi. Coba kalian cek deh buku-buku di bagian awal halamannya ada yang pakai Romawi, di bagian kata pengantar Romawi. Nah, pas udah masuk ke bagian isi itu udah mulai 1, 2, 3 gitu kan. Kayak gitu, beda halaman ya. Nah, bagian isi ini standarnya terdiri dari 5 bab. Gitu ya, untuk penelitian sosial ya. Standarnya terdiri dari 5 bab. Yang satu adalah pendahuluan. Bab pendahuluan. Bab 1 adalah pendahuluan. Isinya apa? Subbabnya adalah 1.1. Latar belakang masalah. Nah, apa sih isi dari latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu isinya adalah kenapa sih kalian mau meneliti tentang itu? Isinya tuh kayak gitu. LBM itu isinya seperti apa? Kenapa kalian ngambil masalah itu? Sebenarnya apa pentingnya masalah itu? Kenapa permasalahan itu penting untuk diteliti? Nah, itu ditulisnya di LBM. Jadi supaya si pembaca laporan kalian paham, oh iya ya ternyata penting ya diteliti ya, oh iya ternyata menarik ya untuk diteliti kayak gitu. Dan itu harus dituangkan dalam LBM. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu adalah kalian mau jawab apa di penelitian itu, rumusan masalahnya apa gitu. Misalnya tadi bagaimana efektivitas penggunaan proyektor di SMA Negeri 6 Bogor? Apakah sudah efektif atau belum? Bagaimana dampak pembelajaran yang menggunakan proyektor? Nah, itu berarti kan itu rumusan masalah yang mau kalian jawab gitu ya. Lalu ada tujuannya. Tujuannya gimana? Tujuannya tinggal jawab tujuan penelitian pasti menjawab rumusan masalah. Misal, rumusan masalahnya tadi. Bagaimana dampak penggunaan proyektor pada pembelajaran? Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dampak penggunaan proyektor pada pembelajaran. Kayak gitu. Jadi, tinggal tambahin ingin mengetahui. Tujuan penelitian pasti untuk menjawab rumusan masalah. Ibu kasih tahu sekali lagi, tanya. Kalimatnya kalimat tanya. Tapi dia bukan pertanyaan penelitian. Beda ya, pertanyaan penelitian sama rumusan masalah itu beda. Kalau rumusan masalah itu bentuk pertanyaannya general. Jadi itu yang akan kalian jawab di penelitian. Kalau pertanyaan penelitian kan spesifik banget ya pasti ya, kayak gitu. Manfaat penelitian ya tinggal ditulis manfaatnya buat siapa penelitiannya. Misal kalau di sekolah berarti ya buat guru, buat siswa, buat orang tua murid misalnya kayak gitu. Untuk masyarakat secara umum kayak gitu ditulis. Nanti contohnya akan Ibu share lagi ya, contoh dari laporan penelitian tuh kayak gimana, nanti kalian cek. Ini Ibu menjelaskan secara garis besar isi-isinya aja. Ya. Lalu ada tinjauan kepustakaan. Harus pakai teori. Kenapa harus pakai teori? Kalau tinjauan kepustakaan ini nggak bisa ngarang ya, nggak boleh ngarang. Kalau pendahuluan ini kan benar-benar yang ada di otak kalian kan, kalian tulis di sana. Kalau tinjauan pustaka itu tidak bisa ngarang. Tinjauan pustaka harus lihat ke buku, gitu ya. Yang dari buku harus kalian lihat, lalu kalian tulis di laporan kalian, gitu. Jadi pada tinjauan kepustakaan ini nanti ada yang namanya apa sih? Catatan kaki. Nah, nanti dia harus ditulis catatan kakinya kalian dapatnya dari mana teori tersebut. Kenapa harus pakai teori? Di penelitiannya kayak gitu. Dan itu dapatnya dari mana? Dari buku. Pastinya harus dari buku.
kalaupun dari internet itu nggak boleh dari blog ya, dari Wikipedia itu nggak boleh. Bolehnya paling dari jurnal itu boleh, jurnal yang sudah dikeluarkannya pada situs-situs resmi ya, kayak gitu. Tapi kalau dari blog itu biasanya nggak boleh karena tidak ilmiah gitu. Kalau dari blog tidak, belum kebenarannya belum kerangka teori, hipotesis. Kalau hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi sepertinya jawabannya ini. Itu harus ada ya, hipotesis dari peneliti itu harusnya ada. Nah, kalau tinjauan kepustakaan harus kayak gini nggak sih, Bu? Enggak. Jadi ini isinya tidak isi dari bab 2 tinjauan kepustakaan ini nggak baku, nggak harus kayak gini. Yang penting ada teori-teorinya per konsep yang akan kalian buat. Misalnya efektivitas penggunaan teori. Berarti teori tentang efektivitas itu apa sih? Teori tentang pembelajaran, efektivitas penggunaan proyektor pada pembelajaran misalnya. Berarti teori tentang efektivitas kalian cari. Teori tentang pembelajaran cari. Kayak gitu. Efektivitas belajar cari. Kayak gitu. Jadi itu adalah teori gitu ya. Dan hipotesis. Yang penting ada teorinya deh di sini. Nggak perlu ada sampai 2.4, 2.1 pun nggak masalah. Kayak gitu. Tapi kalau bab 1 ini harus semuanya ada ya. 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini harus ada. Gitu. Tapi kalau bab 2 enggak. Nah, bab 3 adalah metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian itu cara kalian meneliti. Kenapa sih harus ada? Jadi kalian menceritakan gimana sih kalian meneliti dari awal sampai akhir. Supaya orang yakin bahwa kalian memang penelitian. Oh, kalian jelasin di sini tempat dan waktu penelitian. Kapan kalian nelitinya? Di mana? Halo Bu Anggi. Nah, jenis penelitiannya di awal sudah ya. Jenis penelitian itu seperti apa? Apa maksud subjek penelitiannya Suaranya siapa? agak hilang-hilang. Itu harus dijelasin juga. Kenapa? Kenapa ngambil? Suaranya agak hilang-hilang. Oh iya. Nah, Halo. coba di tes sekali lagi. Oke. Oke. Ya. Nah, Oke. Silahkan lanjut. tes. Ya. Iya, lanjut ya. Jadi lupa. Bagaimana? Oh, siapa subjek penelitian kalian? Itu harus dijelaskan kenapa kalian ngambil subjek penelitian itu, misalnya gitu ya. Lalu teknik pengambilan sampel tadi, misalnya, oh saya pakai simple random sampling. Kenapa pakai simple random sampling gitu? Oh karena seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sampel gitu. Teknik pengambilan sampel. Lalu ada teknik pengukurannya apa aja? Wawancara, angket, observasi, dan studi pustaka. Jadi kalau misalnya saya pakainya wawancara dan observasi, ya tulis di situ. Saya teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Lalu teknik analisis datanya gimana tadi? Misalnya editing dulu, lalu coding, lalu reduksi, coding, dan sebagainya. Itu teknik analisis data. Jadi sebenarnya kalau metodologi penelitian ini itu cara kalian neliti gitu. Jadi dijelaskan di sini gimana kalian menelitinya kayak gitu. Jadi kayak penjelasan saat kalian penelitian kayak gitu ya. Ada pertanyaan Bu, harus baku seperti ini enggak? Enggak, silakan aja. Kayak gini. Tapi kalau mau ditambah boleh. Iya, ada yang mau tanya? Gak ada ya? Nah, yang ingin bertanya silahkan bisa langsung dengan cara mengaktifkan dulu mic-nya. Suara Bu Anggi agak timbul tenggelam nih. Assalamualaikum Ibu. Oh gitu, pelan-pelan kali ya ngomongnya ya. Safa yang mau bertanya silahkan. Saya Safa dari. Siapa namanya? Safa Bu dari 10 MIPA 7. Ini nggak berhubungan sama yang isi laporan, tapi tadi saya masih agak bingung soal yang non probabilitas. Jadi kan saya tuh mau nanya, jadi probabilitas itu, jadi judulnya ini si populasinya, tapi yang sampelnya itu cuma kelompok tertentu. Apa gimana Bu? Makasih Bu.
Nanti Ibu balik lagi ke sampel, Ibu abisin ini dulu ya, biar nggak bolak-balik ya. Ibu abisin ke laporan dulu ya, sampai laporan selesai. Oke, nanti Ibu balik lagi ke sampel ya. Lalu udah sampai sini, ini adalah metodologi penelitian. Terus ada hasil penelitian. Hasil penelitian itu apa isinya? Hasil penelitian itu yang kalian dapetin di lapangan tadi, yang pas kalian wawancara, pas kalian menyebarkan angket dan sebagainya, itu ditulisnya di bab 4. Nah, hasil penelitian ini dari yang kalian dapat di lapangan disambungin sama teori yang kalian tulis di bab 2. Jadi gimana hubungannya antara si teori dengan apa yang kalian dapat di lapangan, apakah sinkron apa enggak, kalau sampai enggak itu kenapa alasannya, kayak gitu-gitu. Lalu bab 5 ada kesimpulan dan saran. Ini harus ya dari peneliti harus ngasih kesimpulannya seperti apa, lalu ngasih saran gitu. Ini bab 5. Bu, boleh nggak kalau lebih dari 5 bab? Boleh. Ini boleh. Ini standarnya aja 5 bab ya. Jadi misalnya bab 4-nya mau ada hasil penelitiannya mau dipisah, Bu, ada dua bab, itu boleh banget kayak gitu. Tergantung dari rumusan masalah tadi. Mau berapa pertanyaan yang akan kalian jawab di penelitian ini kayak gitu ya. Tapi ini standarnya seperti ini, secara standar bagian isi ya. Kayak di bagian penutup ada daftar pustaka. Pasti udah pada tahu ya bahasa Indonesia, pasti penulisan daftar pustaka seperti apa, dicek kembali daftar pustaka itu seperti apa, kayak gitu. Apa sih daftar pustaka tuh? Buku-buku referensi yang kalian baca, yang kalian gunakan saat penelitian ini. Ini daftar pustaka ditulis di sini semuanya. Lalu ada lampiran. Isinya apa lampiran? Lampiran isinya bisa foto, bisa surat tugas untuk penelitian, itu bisa izin penelitian dan sebagainya, itu bisa ditaruh di lampiran. Lalu ada indeks, ada glosarium. Apa indeks dan glosarium? Silahkan dicek sendiri ya di buku ya, itu banyak banget tentang indeks dan glosarium. Biasanya kalau kalian banyak pakai bahasa-bahasa ilmiah yang nggak umum, harus ada indeks dan glosariumnya. Supaya yang baca, siapa tadi, Syafa yang nanya ya, kita balik lagi ke ini, teknik pengambilan sampel, acak dan tidak acak. Oke, sampai yang acak berarti paham ya. Acak kan berarti seluruh si populasinya bisa dijadiin sampel gitu. Nah, bisa, tapi bisa 11, 12 itu kan berstrata gitu ya. Tapi tetap pakai random sampling. Lalu ada klaster, itu kelompok yang tidak menunjukkan tingkatan. Kalau area ya wilayah, kayak gitu ya. Nah, sekarang ke teknik pengambilan sampel yang tidak acak atau non-probabilitas. Jadi, kapan kita menggunakan teknik sampel yang tidak acak? Kalau tidak seluruh sampel bisa dijadikan, kalau tidak seluruh populasi bisa dijadikan sampel. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada populasi yang sampelnya nggak bisa semuanya gitu dijadikan sampel, nggak bisa semua punya kesempatan yang sama jadi sampel. Kayak Ibu ulang ya, kalau sampel bertujuan, itu berarti si penelitiannya ada tujuan tertentu dalam penelitian tersebut. Kayak tadi contohnya, Ibu ngasih contoh misalnya penelitian tentang bagaimana apa sih Ibu tadi ya, bagaimana bukan dampak ya, pembelajaran, bagaimana penerapan pembelajaran agama Kristen pada kehidupan sehari-hari. Ya gitulah misalnya ya, pada bagaimana pembelajaran agama Kristen pada kehidupan sehari-hari. Berarti kan nggak misalnya populasinya tetap siswa SMA Negeri 6 Bogor. Semuanya kan populasi itu kan, siswa SMA Negeri 6 Bogor tetap jadi populasi. Tapi kan yang jadi sampelnya nggak bisa. Kalau yang Islam nggak bisa jadi sampel. Karena apa? Karena kan nggak belajar agama Kristen gitu kan. Jadi si sampelnya nggak bisa pakai yang random, tidak bisa pakai yang probabilitas karena tidak semua populasi bisa jadi sampel gitu. Jadi akhirnya yang didata hanya yang agama Kristen aja. Gitu. Yang bisa jadi sampel hanya yang agama Kristen. Kalau yang agama Kristennya bisa cuma sedikit ya bisa semuanya jadi sampel. Tapi kalau misalnya masih banyak ya bisa lagi diacak kembali. Tetap bisa acak sih, cuman kan tetap harus didata dulu gitu, dipisahkan datanya, tidak semua populasi bisa jadi sampel gitu. Misalnya juga penggunaan Android, bagaimana penggunaan Android pada pembelajaran siswa. Nah, dia harus dicek dulu kan, harus didata dulu siapa aja yang pakai Android
siapa tahu ada yang pakai iOS dan sebagainya kayak gitu kan. Berarti itu kan nggak bisa jadi kayak gitu. Itu kalau sampel bertujuan atau purposive sampling. Kalau sampel kuota itu misalnya si populasinya terlalu banyak. Tadi misalnya contoh Ibu adalah kalau Ibu mau meneliti tentang subjeknya adalah pengguna angkot di Kota Bogor. Kita nggak mungkin bisa ngedata seluruh pengguna angkot di Kota Bogor. Jangan kan 1 hari, 1 jam aja susah banget gimana caranya kan. Akhirnya ya udah kita pakai kuota aja. Jadi tidak random. Maksudnya tidak di random. Maksudnya random itu begini ya. Jadi gini, misalnya random itu bukan begini. Kalian meneliti tentang siswa SMA Negeri 6 Bogor. Ya udah random aja, comot aja 1 orang. Nggak bisa kayak gitu, comot aja gitu. Ambil aja gitu, nggak bisa. Jadi harus didata dulu semua, data semua gitu, ditulis tangan misalnya, ditulis tangan gitu. Nah nanti kalian pakai pengacakan tadi misalnya kocok arisan gitu ya, kayak kocok arisan atau pakai aplikasi-aplikasi sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi pengacak gitu di HP gitu. Itu benar-benar serandom mungkin. Jadi kalian nggak ada subjektivitas kalian tidak main. Jadi kalian nggak oh si ini aja deh yang kenal kita bisa jadi kayak gitu kan. Kalau main nyomot aja kayak gitu kan bisa jadi ada main subjektivitasnya gitu. Nggak boleh gitu. Nah, kalau sampel kuota ini siapa aja yang didapat karena saking susahnya nggak bisa didata dulu. Jadi kalian ambil aja yang kalian temuin. Oh, ini ibu-ibu ini pakai angkot nih. Langsung, Bu, jadi sampel saya ya. Bu, jadi sampel saya. Oh, ini bapak-bapak ini naik angkot. Oke, jadi sampel saya gitu. Jadi aksidental aja. Nah, tapi kuotanya sudah ditentukan. Saya mau ya siapa aja gitu. Jadi tidak bisa disebut random karena diambil, nggak didata dulu semuanya gitu kan. Kayak gitu. Atau kalau populasinya terlalu banyak, kalau terlalu sedikit juga misalnya terlalu sedikit nih nggak banyak populasinya gitu. Karena misalnya penderita lupus di Kota Bogor itu kan susah ya nyarinya ya penderita lupus di Kota Bogor. Misalnya ada di satu rumah sakit yang menangani lupus misalnya cuman ada sekian, ya udah semuanya itu jadi sampel. Nah, itu pakai kuota sampling. Kayak gitu. Lalu sampel yang beruntun tadi, misalnya penelitian kita susah gitu. Nyari subjeknya itu nggak gampang. Kayak tadi pengguna narkoba. Kita nyari pengguna narkoba di Kota Bogor kan kalau kita tidak masuk komunitasnya atau kita komunitas apa ya nyebutnya. Kita tidak masuk lingkungan pergaulannya gitu, kita nggak tahu gitu, yang kita tahu cuma 1 orang. Nah, kita nyari sampel-sampel yang berikutnya dari orang yang sebelumnya. Jadi untuk dapat sampel nomor 2, kita dapatnya dari sampel nomor 1. Untuk dapat sampel nomor 3, kita dapatnya dari sampel nomor 2. Itu disebutnya snowball sampling kayak gitu. Gimana sih, Pak? Udah cukup paham? Halo? Siva. Oh, Siva, Safa ya. Oke, Safa. Adalah selesai sebenarnya yang mau Ibu jelaskan. Bu Anggi, saya sudah selesai tentang. Iya, ada yang mau bertanya? Halo Bu Anggi. Halo Bu Anggi, ini iya, halo. Saya sedikit menambahkan karena ini materi sangat menarik karena ini sebenarnya modal pemahaman awal anak-anak untuk nanti di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi yang namanya tugas yang namanya pasti berhubungan dengan data gitu. Sedikit saya tambahkan untuk kalian yang kelas MIPA, itu bagaimana memahami cara pengambilan random acak, random itu ya. Sampel secara acak, kemudian apa itu probabilitas, itu nanti di kelas 12 di matematika peminatan itu dipelajari detailnya. Jadi ada perhitungannya gitu. Mungkin kalau di sosiologi ibaratnya umumnya betul Bu. Seperti itu. Nah, gitu. Nah, anak IPA bisa lebih detail lagi nanti di matematika peminatan. Iya, betul. Jadi memang tidak ada. Yang penting anak tahu konsepnya dulu Bu. Jadi memang belum secara dalam pengambilan kan itu ada hitungan yang jelasnya ya Bu ya. Kalau misalnya, nah nanti kalian akan dapat di kelas 12 bagaimana penghitungan secara dalamnya, bagaimana pengambilan probabilitas dan non probabilitas gitu. Tapi kalau untuk kelas 10 yang penting konsepnya tahu dulu
apa sih itu probabilitas, bagaimana sih apa sih perbedaan probabilitas dan non probabilitas kayak gitu sih Bu. Oke, Oke. yang lain ada yang mau nanya? Untuk penelitian sosial, sebenarnya penelitian sosial ini nanti harusnya nih kelas 10 ini materi yang paling menarik gitu. Kalian akan turun langsung ke lapangan, mencoba untuk berinteraksi langsung, melihat langsung masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kalian, tapi kayak kita terkendala sama yang sedang terjadi sekarang ya. Jadi Ibu belum berani buat ngasih tugas kalian untuk turun ke lapangan secara langsung. Nanti Ibu pikirkan lagi bagaimana tugas yang lebih bisa tetap kalian merasakan yang namanya minimal. Halo Bu Anggi. Kalian aja untuk sekarang ini gitu. Nah, nongol lagi suaranya. Oh gitu, tadi nggak ada. Iya, itu ada yang bertanya, Bu, gimana kalau yang ketinggalan? Saran saya kalau yang ketinggalan, kalian pelajari di PPT yang dibagikan Bu Anggi ya, sudah dibagikan ya? Betul, Oke. udah Ibu udah bagiin PPT-nya tadi malam ya di Ya. Classroom udah Ibu share. Itu yang paling lengkap PPT-nya. Jadi itu contoh-contohnya Oke, dan nanti pun udah Ibu masukin di sana. Kalau ini yang tadi ya, mungkin nanti saya coba rekaman ini akan saya simpan di YouTube nanti siswa-siswi yang ketinggalan atau siapapun nanti bisa buka lagi, nanti saya share linknya. ya, bagus banget. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Jadi Ibu nggak ngulang lagi ya. Agak seret soalnya nggak ngulang lagi. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti di Classroom Ibu akan, untuk evaluasi ya, Ibu akan share beberapa pertanyaan. Tolong dijawab ya, pakai Google Form. Silakan dijawab setelah Google Meet ini, gitu Bu. Kayaknya kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sudahin aja Bu Tati. Oke, siap. Terima kasih Halo. Anggi. Jadi, oke, halo. Ya, jadi anak-anakku sekali lagi nanti yang ketinggalan dengan video conference ini bisa dipelajari materi PPT-nya dibagikan di classroom-nya Bu Anggi di kelas masing-masing. Kemudian nanti rekamannya saya coba akan saya upload di YouTube, nanti linknya saya bagikan melalui Bu Anggi. Oke, perlu diketahui tadi terakhir partisipan itu ada 111. Nama-namanya nanti akan ada di admin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lihat di room chat tidak ada, tidak di chat room tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri saja, silakan diakhiri oleh Bu Anggi saja, nanti saya tinggal nutup. Ya, oke. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Terima kasih untuk partisipasinya yang sudah standby ngedengerin Ibu dari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada Bu Lilik dan Bu Endang standby juga. Mudah-mudahan juga cukup mengerti. Kalau iya, iya Bu Lilik dan Bu Endang, makasih udah ikut standby. Saya baru lihat ini, soalnya baru nutup PPT. Makasih Bu Lilik sama Bu Endang. Mudah-mudahan boleh banget misalnya kalian tulis atau kalian